Kami dari kelompok 5 sensor intensitas cahaya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji kinerja alat pada fotosintesis. Di sini saya sebagai ketua Gregoris Tua Chandra. Saya Ewangi Kustina dan saya Selvi Apriliana Sari. Saya Muhammad Ali Utama. Selamat menyaksikan video kami. Dasar dan tujuan alat kami yaitu yang pertama, sebagai mahasiswa teknik pertanian dapat menerapkan ilmu-ilmu dasar teknik pertanian sehingga nantinya dapat mengembangkan teknologi dalam bidang pertanian. Yang kedua yaitu sensor LDR untuk memperpanjang lama fotosintesis pada tanaman. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa komponen yang ada di alat kami. Yang pertama yaitu ada Arduino Uno. Yang kedua di sini ada LCD yang sudah terpasang I2C-nya. LCD sendiri terdiri dari VCC, ground, SCL dan SDA. Di sini ada MMC. MMC sendiri terdiri dari CS, SCK, MOSI, MISO, VCC dan ground. Di sini ada RTC. RTC sendiri terdiri dari 32K, SQW, SCL, SDA, VCC dan ground. Di sini ada sensor. Sensor sendiri terdiri dari VCC, ground, DO dan A0. Namun di sini kami hanya menggunakan VCC, ground dan A0 saja. Di sini ada potensiometer. Potensiometer ini yang kita menggunakan B5K. Di sini ada relay. Relay sendiri dihubungkan ke kabel yang digunakan lubangnya yang sebelah kiri dan tengah, dan terdiri dari 3 pin yaitu VCC, ground dan in. Di sini ada kabel yang menghubungkan arus listrik ke akuator. Di sini ada striker untuk mencolokkan ke arus listriknya. Dan yang terakhir ada akuator serta cangklong untuk lampunya. Dan di sini juga ada kabel USB untuk Arduino-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang skematik dari sensor intensitas cahaya. Pertama, yaitu di sini ada Arduino yang kabel berwarna hijau dan kuning, VCC dan ground terhubung ke papan breadboard. Selanjutnya ada MMC. Di sini MMC jalur VCC dan ground, jalur C5 dan ground terhubung ke papan breadboard. Dan jalur MISO SCK terhubung ke pin 11, 12, dan 13 di Arduino. Selanjutnya ada RTC. Di sini jalur ground dan VCC terhubung ke papan breadboard. Dan jalur SDA dan SCL terhubung ke jalur SDA dan SCL di papan breadboard. Selanjutnya ada LCD. Di sini ground dan VCC terhubung ke jalur ground dan VCC di papan breadboard. Selanjutnya yaitu SDA dan SCL terhubung ke jalur papan breadboard SDA dan SCL. Selanjutnya ada relay. Di sini kabel berwarna biru terhubung ke pin 6 di Arduino, dan kabel berwarna orange terhubung ke jalur
5 volt di papan breadboard. Selanjutnya ada stop kontak lampu. Di sini berfungsi untuk memasangkan lampu yang digunakan sebagai aktuator lewat aktuator. Di sini ada stop kontak. Di sini untuk menyalakan stop kontak dan untuk mengalirkan listrik ke lampu. Selanjutnya di sini ada potensio. Di sini jalur kaki kiri terhubung ke kabel hijau terhubung ke jalur VCC dan kaki kanan terhubung ke jalur ground dan kaki tengah terhubung ke jalur A. Oke, di sini saya akan mencoba merangkai alat sensor LDR kami. Di sini sudah terdapat beberapa komponen yang sudah terpasang, yaitu yang pertama relay yang sudah terhubung dengan akuator dan striker. Di sini juga ada Arduino, papan breadboard, serta LCD yang sudah terpasang I2C. Langkah yang pertama, kita hubungkan pin 5 volt dan pin ground ke papan breadboard. Selanjutnya, kita hubungkan SCL dan SDA ke papan breadboard. Di sini kita menggunakan pin A4 untuk SDA dan A5 untuk SCL. Kita hubungkan ke papan breadboard untuk mengalirkan arus. Selanjutnya, kita hubungkan arus papan breadboard ke LCD. LCD sendiri terdiri dari ground, VCC, SDA, dan SCL. Kita hubungkan ground yang ada di LCD ke ground yang ada di papan breadboard. Dan VCC yang ada di LCD kita hubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Dan SCL dan SDA kita hubungkan ke papan breadboard. Selanjutnya yaitu MMC. MMC tersendiri terdiri dari ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Kita hubungkan ground yang ada di MMC ke ground yang ada di papan breadboard. Selanjutnya
VCC yang ada di MMC kita hubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Selanjutnya ada MISO. MISO kita hubungkan ke pin 12 digital. Selanjutnya ada MOSI. MOSI kita hubungkan ke pin 11 digital. Selanjutnya ada SCK. SCK kita hubungkan ke pin 13 digital. Yang terakhir ada CS. CS kita hubungkan ke pin 5 digital. Selanjutnya ada RTC. RTC terdiri dari ground, VCC, SDA, SCL, SQW 3 dan 32K. Di sini kita menggunakan ground, VCC, SDA dan SCL saja. Langsung saja kita hubungkan ground dan VCC yang ada di RTC ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Begitupun dengan SDA dan SCL-nya kita hubungkan ke SDA dan SCL yang ada di papan breadboard. Selanjutnya ada sensor. Sensor sendiri ini adalah sensor LDR. Di sini ada VCC, ground, D0 dan A0. Kita hanya menggunakan VCC, ground dan A0 saja. Langsung saja kita hubungkan ke papan breadboard. Selanjutnya, ground dan VCC yang ada di sensor kita hubungkan ke ground dan VCC yang ada di papan breadboard. Dan A0-nya kita hubungkan ke A0 di Arduino. Selanjutnya ada potensiometer. Di potensio ini, kaki kanan potensio kita hubungkan ke ground yang ada di papan breadboard. Kaki kiri potensio kita hubungkan ke kaki kiri. Kaki kiri potensio kita hubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Dan untuk kaki tengah potensio kita hubungkan ke pin A2 yang ada di Arduino. Dan yang terakhir ada relay. Relay ini kita pasang ke akuator menggunakan kabel. Kita menggunakan di lubang yang sebelah kiri dan tengah. Dan untuk pinnya ada 3, yaitu ground, VCC, dan in.
Langsung saja kita hubungkan ground yang ada di relay ke ground yang ada di papan breadboard. VCC yang ada di relay kita hubungkan ke VCC yang ada di papan breadboard. Dan yang terakhir ada in, kita sambungkan dengan pin 6 digital. Dan yang terakhir kita pasang lampu bohlam ke akuatornya. Begitu saja rangkaian dari sensor LDR kami akhiri. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses kalibrasi. Pada proses kalibrasi sensor kami, yaitu sensor LDR, kami melakukannya di dalam ruangan yang gelap, kemudian diberikan cahaya ke dalam sensor kami, yaitu sensor LDR dan luxmeter. Data yang kami ambil yaitu sebanyak 5 kali ulangan, dengan tiap kali ulangannya diambil 8 data dengan taraf 0,5 cm. Lalu pada setiap grafik ulangan tersebut akan didapatkan rumus dengan ulangan yang pertama, yaitu Y sama dengan 4,2501X min 1600,4. R kuadrat sama dengan 0,9536. Lalu pada ulangan kedua dibuat grafik lagi dan didapatkan rumus, yaitu Y sama dengan 4,48X min 1712,2 dan R kuadrat sama dengan 0,9578. Pembuatan grafik ini dilakukan dengan ulangan yang sama seperti yang lainnya, yaitu ada ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Dan didapatkan rumus yang ada di dalam sini yang akan nantinya dimasukkan ke dalam sintak. Kemudian disatukan semua nilai yang sudah kita dapat. Selanjutnya yaitu validasi. Validasi ialah pengecekan ulang dengan perlakuan yang sama. Sensor kami sudah dimasukkan persamaan kalibrasi dari sebelumnya ke dalam sintak, sehingga muncul data konversi baru. Pada ulangan 1, 2, 3, 4, dan 5, jadi ini bukan nilai LDR asli, namun nilai yang sudah disubstitusi dengan nilai kalibrasi sebelumnya. Sehingga pada pengecekan ulang yaitu validasi, kami mengukur ulang dan mendapatkan perbandingan data. Sehingga ketika data tersebut kami masukkan ke dalam grafik, maka akan diperoleh bentuk grafik seperti yang tertera pada layar. Di sini saya akan menjelaskan program sintak sensor intensitas cahaya LDR. Yang pertama yaitu di sini ada const in, yaitu digunakan sebagai nilai sensor ke pin A0 dan di lampu di pin 6 inisialisasi pin relay. Baik, di sini ada library, yaitu digunakan untuk menjalankan komen di suatu program di Arduino untuk menjalankan sensor. Di sini ada liquid crystal A2C LCD, yaitu 0 dan angka yang dituju yaitu 27, 16 karakter dari 2 baris. Di sini ada RTC yang dipakai yaitu DS3231. Di sini ada myFart char, yaitu digunakan untuk menampilkan hari di RTC pada LCD di Arduino. Selanjutnya di sini ada potensio A2, yaitu kode untuk membuat variabel baru sensor pin 2 dengan menggunakan pin analog 2 sebagai data.
in sensor pin A3, yaitu kode untuk membuat variabel baru sensor pin 2 dengan menggunakan pin analog sebagai data. Baik, di sini ada void setup, yaitu untuk menjalankan suatu pemrograman dalam mengawali. Dan pin mode lampu output yang digunakan yaitu menetapkan pin 6 sebagai output. Baik, di sini ada LCD limit, yaitu untuk membuka LCD di bagian Arduino, yaitu salam pembuka. Dan nama-nama kelompok yaitu kelompok 5 dan penjelasan tentang sensor cahaya. Dan di sini ada LCD limit untuk nama-nama anggota kelompok. Selanjutnya yaitu di sini ada serial begin, yaitu digunakan untuk pada MMC untuk membuka data logger start in di serial monitor dan membuka micro SD. Di sini ada serial begin set time RTC, yaitu digunakan untuk mengatur tanggal dan waktu pada sensor. Di sini ada void loop, yaitu void loop in sensor follow, yaitu analog read dinilai sensor. Plot kalibrasi. Di sini rumus kalibrasi yang digunakan yaitu sensor following. Dan di sini adalah rumus validasinya. Baik, di sini adalah pengaturan tentang setting point. Di sini kami menggunakan setting point yang pertama yaitu rentang nilai 0 sampai 200, yaitu di antara 0 sampai 200 lampu akan setting point 1 akan terang. Dan untuk setting point kedua tentang waktu 200 sampai 400, yaitu lampu akan sedikit terang dengan dilakukan uji coba. Dan untuk setting point 3 tentang rentang nilai 400 sampai 600, setting point 3 akan menunjukkan lampu bercahaya sedang. Dan selanjutnya setting point 4 yaitu potensio lebih dari 600 sampai 800, lampu akan agak gelap dan diatur dengan potensiometer. Dan setting point yang terakhir, yang kelima, yaitu rentang waktu 800 sampai 900, lampu akan gelap. Di sini ada my file is the open, yaitu digunakan untuk mengatur waktu, bulan, dan hari pada RTC. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kinerja alat sensor LDR untuk memperpanjang lama fotosintesis. Di uji kinerja ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama terang, agak terang, sedang, dan juga gelap. Pada pembagian ini ditentukan di if. If ini berguna untuk mengirimkan sinyal ke relay, dan relay bisa mematikan dan menghidupkan aktuator. If ini terdapat di potensiometer, dan dengan ini alat ini dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Untuk pembuktiannya, saya langsung memutar potensiometer untuk alat ini menyesuaikan dengan ruangan ini. Jika alat ini sudah menyesuaikan dengan lingkungannya, langsung saja diuji untuk mematikan dan menghidupkan lampu ruangan.
Keuntungan yang didapat dari alat kami yang pertama yaitu dalam proses fotosintesis pada tumbuhan atau tanaman biasanya menggunakan cahaya matahari. Dengan alat ini kami mengubah cahaya matahari menggunakan lampu pijar untuk proses memperlama panjang fotosintesis pada tumbuhan atau tanaman. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu alat sensor yang kami buat ini memiliki keakuratan sebesar 90,20% sehingga dapat dikatakan akurat dalam proses memperlama panjang fotosintesis tanaman atau tumbuhan. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum